Halo semuanya, perkenalkan nama saya Silsabila Hayati dengan NIM 2311212012 dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas A2 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran sarjana kesehatan dalam mencegah masalah kekurangan gizi dan kontribusi sarjana kesehatan masyarakat dalam pembangunan nantinya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih itu gizi. Gizi merupakan zat makanan yang diperlukan tubuh untuk pertumbuhan dan perkembangan serta untuk menuntun kesehatan dan berbagai sumber energi utama untuk menjalankan berbagai aktivitas metabolisme. Gizi ini berperan dalam proses penggunaan makanan untuk pemeliharaan kehidupan, pertumbuhan, fungsi organ, dan jaringan tubuh secara normal dan produksi energi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang status gizi. Status gizi adalah ukuran keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi untuk anak yang diindikasikan oleh berat badan dan tinggi badan anak. Status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dan masukan nutrien. Status gizi ini pengukurannya didasarkan pada data antropometri serta biokimia. Berhubungan sebelumnya kita membahas tentang status gizi, maka gizi yang kita peroleh haruslah seimbang antara 6 macam zat gizi, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Tetapi saat ini di Indonesia mengalami dua masalah gizi sekaligus, yaitu kekurangan gizi dan kelebihan gizi. Nah, untuk permasalahan gizi pertama di Indonesia yaitu kekurangan gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi protein dari makanan sehari-hari dan terjadi dalam waktu yang cukup lama. Gizi kurang ini merupakan kondisi tubuh yang tidak terpenuhi dalam jangka waktu tertentu sehingga tubuh memecah cadangan makanan yang berada di bawah lapisan lemak dan lapisan organ tubuh. Selanjutnya, permasalahan gizi di Indonesia yang kedua ada kelebihan gizi. Merupakan keadaan tubuh seseorang yang mengalami kelebihan berat badan yang terjadi karena kelebihan jumlah asupan energi yang disimpan dalam bentuk cadangan berupa lemak. Gizi lebih ini biasanya lebih identik dengan kegemukan yang dapat menimbulkan dampak yang sangat berbahaya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penyakit-penyakit akibat permasalahan gizi yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, stunting, yaitu masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi ideal dalam jangka waktu yang panjang dan terhambatnya pertumbuhan pada anak, seperti terhambatnya proses tinggi badan. Yang kedua, GAKY. Kepanjangan dari gangguan akibat kekurangan yodium adalah kondisi yang terjadi ketika tubuh mengalami defisiensi atau kekurangan yodium. Kekurangan ini dapat menyebabkan gangguan pada kelenjar tiroid dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Yang ketiga, KEP, kepanjangan dari kurang energi protein, adalah kondisi kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari serta adanya gangguan kesehatan. Yang keempat, KVA, yaitu kepanjangan dari kekurangan vitamin A, adalah kondisi di mana tubuh mengalami defisiensi atau kekurangan vitamin A yang akibatnya sangat bahaya apabila tidak ditangani dengan baik, seperti dapat menyebabkan masalah penglihatan dan meningkatkan risiko penyakit diare dan campak. Selanjutnya, AGB yaitu kepanjangan dari anemia gizi besi, yaitu kekurangan zat besi ditandai dengan kadar hemoglobin yang rendah dalam sel darah merah yang pada akhirnya mengurangi kemampuan darah untuk mengangkut oksigen ke jaringan tubuh. Yang keenam, obesitas, yaitu kondisi medis berupa berat badan di atas normal karena penumpukan lemak berlebih. Nah, maka dari itu, peran sarjana kesehatan masyarakat sangat penting dalam mencegah masalah kekurangan gizi. Peran sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah masalah kekurangan gizi ini mengacu pada program Sun Movement, yaitu yang pertama, intervensi yang bersifat spesifik atau Nutrition Specific Intervention and Programs, yaitu A. Memberikan makanan tambahan pada ibu hamil dan balita,
Lalu, melakukan komunikasi kesehatan tentang pencegahan masalah gizi melalui metode langsung dan tidak langsung, lalu pencegahan penyakit dan manajemen gizi pada kondisi darurat, dan promosi dan konseling pemberian makanan pada anak. Selanjutnya, yang kedua, intervensi yang bersifat sensitif atau Nutrition Sensitive Intervention and Programs, yaitu A. Mengupayakan penyediaan air bersih dan sanitasi, B. Kebersihan lingkungan dan keluarga berencana, C. Edukasi, konseling, dan perubahan perilaku. Selanjutnya, kontribusi yang dapat dilakukan oleh sarjana kesehatan masyarakat berdasarkan Sustainable Development Goals atau SDGs yang berisi 17 tujuan dengan 169 target yang diharapkan mampu tercapai pada tahun 2030 ini, maka sarjana kesehatan masyarakat dapat berkontribusi pada tujuan 2, 3, 5, dan 6, yaitu tujuan 2, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan, diselenggarakan oleh sektor bidang gizi masyarakat. Tujuan 3, menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia, diselenggarakan melalui sistem kesehatan nasional. Selanjutnya, tujuan yang kelima, menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan, diselenggarakan oleh sektor kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Tujuan yang keenam, menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang, diselenggarakan oleh sektor lingkungan, sanitasi, dan air bersih. Baiklah, sekian dari saya penjelasan tentang peran sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah masalah kekurangan gizi dan kontribusi sarjana kesehatan dalam pembangunan nantinya. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.